studi kajian ya, Islam ya. Ini mudah-mudahan bisa segera lulus menjadi doktor yang Amin. Untuk lebih lanjut kami persilahkan kepada Kang Apipi untuk memberikan pencerahan dalam bidang perspektif politik santri berpolitik. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati senior-senior saya, kakang saya, para kiai, alumni Cipasung, Tangerang yang saya cintai. Seluruhnya, Ketua KAC Tangerang, Kang Roni, Kang Anwar, Kang Uten, Kang Mukti, Kang Misar, Kang Rijal, seluruhnya lah. Yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak bisa mengurangi rasa sayang saya. Walaupun pertemuan kita melalui Zoom, insya Allah dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semuanya. Berkah, banyak rezeki buat kita semuanya. Amin. Dunia akhirat. Langsung saja mungkin waktunya karena porsinya sebentar, nanti kita sambil diskusi atau lebih tepatnya kita ngobrol-ngobrol aja, tukar pikiran, sharing ya. Pada kita nggak ada kegiatan, mungkin kita bisa saling tukar-menukar informasi, siapa tahu ada peluang di antara kita untuk kehidupan ke depan lebih baik lagi. Pertama, kalau bicara tentang perspektif politik ya, atau peran kita santri ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Santri. Bagaimanapun ya, negara kita ya nggak akan terlepas dari peran santri, dalam hal ini Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dan para pendiri-pendiri yang ada di pondok pesantren. Ya kita terbentuk oleh beliau-beliau itu, para masyaikh kita. Ya di antaranya ya kita juga dibentuk oleh guru-guru kita yang ada di Cipasung. Tanpa mereka tentu kita juga masih buta tentang agama sampai saat ini. Tapi alhamdulillah bisa bihim, kita bisa mengenal ya, walaupun prakteknya ya mungkin banyak hilafnya ya. Tapi ya minimal santri ya tetap santri ya Pak Roni ya. Tahu jalan pulang kalau kata Gus Dur ya. Tahu cara taubatnya ya. Amin. Ya, betul itu. Tahu cara pulangnya, cara baliknya. Itulah perbedaan antara santri dengan orang awam ya. Ya mudah-mudahan sih kita semuanya husnul khotimah lah. Amin. Bisa balik. Amin. Nah, terkait dengan politik ya kita menafikan atau realitasnya memang politik itu ya begitu, yang teman-teman alumni saksikan ya, kejam lah, atau politik itu kotor. Tapi bagaimanapun ya, kalau kata Aristoteles ya, kita memang zoon politik. Kita adalah ya mau nggak mau memang kita harus berpolitik. Diamnya kita juga udah termasuk politik. Kalau dalam ilmu kebijakan publik, kita diam aja itu udah suatu kebijakan. Kita diam, kita golput ya itu politik juga. Banyak yang nanya diam. Nah, kaitan dengan politik ya itu kan seni ya, seni mencapai cara, tujuan, kekuasaan dalam hal ini. Ada satu doa yang kalau doa itu makbul dan itu apa doa itu yang paling diminta, dan kita diminta doa yang kita panjatkan dan itu cuma ada satu yang makbul, ya kita doa minta imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya dalam konteks ini ya Imamun adilun. imamun adil itu kan satu doa yang kalau imamnya adil ya seluruh doa-doa yang lain kan bisa terrealisasi gitu loh. Nah, kaitan dengan itu ya politik bagaimana mencapai kekuasaan. Dalam singkatnya bahwa mau nggak mau ya politik ini memang harus diisi ya.
perspektif saya ya Kang Anwar ya. Ya kekuasaan ini memang harus direbut oleh orang-orang yang masih punya moralitas. Walaupun kalau satirnya politik kan, ya saya mencoba bicara sekarang nih apa namanya setengah akademisi lah Mas. Oh, kalau bicara politik pasti teman-teman Pak Habibie ada maunya karena mau nyalon lagi misalnya. Ya Kang Uten ya. Kang Uten nggak percaya sama politikus ya. Tapi konteksnya kaitannya kita coba diskusi aja lah. Bahwa porsinya bahwa pemimpin itu kan kekuasaan itu juga memang harus direbut. Dan siapa yang merebut ya kaum santri, dan kita alhamdulillah kan untuk nasional juga pernah ada Gus Dur ya sekarang Kiai Ma'ruf. Nah ini satu contoh figur, atau juga kita juga di legislatif kan Kang Acep ya di DPR RI. Jadi poinnya yang ingin saya katakan bahwa peran KEC ya bagaimana? Ya memang kekuasaan itu harus direbut karena kekuasaan itu sangat penting. Pengalaman saya selama 10 tahun di DPRD. Ya DPRD itu punya politik kebijakan anggaran, bisa. Sekarang kalau persoalannya adalah pada kualitas mutu pendidikan misalnya, kan itu muaranya banyak ya, sumbernya banyak ya Pak Misar ya. Kaitan dengan gaji guru yang kurang, sarana prasarana. Dan itu semua larinya pada decision dari pemerintah, keputusan pemerintah, betul nggak? Larinya pada keputusan pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa? Ya orang yang kita pilih di dalam pemilu, baik itu wali kota ataupun DPRD atau presiden atau DPR. Nah, mereka lah yang menentukan. Maka nggak ada lain bagi kita. Kalau kita lihat di Ihya itu kan Imam Ghazali, nah ini fardu kifayah yang harus dicapai. Mungkin kalau saya sendiri sih, ya karena saya berani ngomong begini, saya belum berani menentukan 2024 apakah mau maju lagi atau tidak. Maju. Saya lihat nanti aja lah, karena saya ya itu tadi politik itu ya kejam juga memang. Kejam juga. 1 minggu menjelang pendaftaran tiba-tiba saya dipindah dapil lah, itu kan kejam. Padahal masih saya di wilayah barat, wilayah timur, tiba-tiba 1 minggu kemudian di SK kan saya harus pindah karena ada kepentingan yang harus dipertahankan oleh partai misalnya. Ya itu sih belum seberapa, makanya politik ya harus kuat mental juga ya Kang Anwar. Siap-siap digeser, siap-siap dipindah, ya itu kejamnya mungkin di situ. Tapi yang saya maksud adalah bahwa apapun ya seorang politisi atau politikus yang siap, dan alhamdulillah kita dibekali oleh guru-guru kita, oleh para kiai kita bagaimana memandang perspektif kehidupan secara utuh. Itu yang membuat bekal saya. Ya kalau boleh cerita, kalau dia caleg itu bukan hanya menang yang ngabisin duit, kalahnya juga ngabisin duit, Bapak-bapak. Nasib. Kalahnya aja habis duit, buat kalah aja habis duit tuh. Dan nggak kecil nilainya. Makanya KPK kan terakhir wakil ketua KPK itu melansir biaya politik besar. Satu contoh, untuk calon DPRD kota saja itu biaya seorang caleg itu 500 juta sampai 1 miliar. Untuk provinsi, buka KP aja nih. Satu provinsi caleg provinsi itu 1 miliar sampai 3 miliar. Untuk DPR RI 5 sampai 10 miliar. Bayangkan untuk wali kota, gubernur berapa biaya yang harus dikeluarkan. Itu kalau bikin kobong udah berapa itu? Besar biaya politik, kos politik kita. Apalagi kalau dia menjabat, dia nggak punya loyalitas. Loyalitas dalam partai nggak ada lain kecuali dia bisa terlepas mau duit dari mana, duit apa. Ah, ini persoalan-persoalan politik kotor yang ada di kita emang belum bersih. Makanya kalau bicara politik, ya memang ya kita, ya tapi bagaimanapun ini negara ya atau daerah ya harus dipegang oleh orang-orang yang masih punya integritas. Orang-orang yang punya moral yang kuat,
yang dididik oleh para kiai, dan alhamdulillah kita dididik oleh para kiai bahwa ya itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Bagaimana Kiai Pak Ilyas atau Kiai Ilyas berpesan pada kita ya Pak Roni ya apapun pekerjaanmu yang penting bermanfaat, itu aja. Kiai nggak ngarahin ini harus jadi apa, jadi kiai lagi enggak, tapi beliau hanya menyarankan kepada kita para muridnya yang penting manfaat, apa aja yang manfaat. Dan mungkin kalau memang politik, ya kalau perspektif saya politik masih sangat bermanfaat, luar biasa manfaat. Dia bisa meningkatkan gaji anggaran guru, bisa meningkatkan kesejahteraan macam-macam. Semuanya ada di pemerintah. Saya pikir itu aja dari saya. Poinnya yang ingin saya katakan bahwa ya kalau memang ada teman-teman yang memang berminat politik, ayo kita support, kita bantu. Dalam nawaitunya apa? Nawaitunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau bukan kita siapa lagi? Tapi walaupun begitu, saya memandang perspektif ini dalam kaitan bahwa yang masih murni ya, karena saya belum bagi-bagi sembako. Karena untuk melihat politik itu, kira-kira dia udah bagi sembako belum? Berarti udah waktunya pemilu tuh. Kalau belum bagi-bagi sembako, belum pemilu berarti. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang APP yang sudah memberikan pencerahan. Jadi politik itu penting, sebuah strategi untuk mencapai sebuah kekuasaan. Yang kekuasaan itu dijadikan sebagai suatu amanah. Nah, bagi santri yang berpolitik ini menjadi suatu jalan untuk menuju tadi sesuatu yang bermanfaat. KAC bisa dijadikan laboratorium untuk para pencetak kader-kader pemegang kekuasaan nanti. Insya Allah istilahnya. Amin, amin. Kalau Pak Putri tadi sudah kita dengarkan bagaimana politik itu sesuatu yang ada dua sisi yang sangat tipis sekali, tetapi bagi alumni santri, bagi santri bukan alumni gitu ya, tetap sisi yang terbaik untuk sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih Kang APP. Hadir juga Kang Mustafa. Nah, terima kasih Kang Mustafa yang sudah bergabung. Ya. Baik, kita akan lanjut nanti kita bedah tentang masalah politik, santri berpolitik tadi. Sudah bahannya sudah ada. Kita langsung masuk pada sesi kedua narasumber dari santri berbudaya. Ya, di sini telah hadir Kang Uten sebagai pengamat budaya, pengamat politik, pengamat segala pengamat. Sumber dari segala sumber pengamat adanya di Kang Uten. Istilahnya. Saya tidak tahu bagaimana latar belakang waktu di asrama selamat, apa dia mengamatin terus sehingga jadi pengamat terus istilahnya. Ini yang kemudian kita akan dalam lagi bagaimana perspektif santri dalam hal berbudaya, baik sekupnya nasional maupun di skup wilayah Tangerang Raya. Kami persilahkan Kang Uten untuk memberikan pencerahannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak? Kedengeran. Bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memberi apresiasi ya terhadap gagasan untuk meeting Zoom seperti ini. Ini saya kira penting. Karena itu saya menghormati betul Pak Roni, juga teman-teman yang lain yang ikut nimbrung di Zoom meeting ini. Kita mungkin ngobrol rileks saja ya. Semula saya sih berpikir begini kepada Pak Roni, tadi siang juga saya sudah call dia. Coba kita berbicara tentang masa depan gitu ya. Tidak lagi melihat nostalgia atau romantisme kesantrian, karena itu kan sudah lewat. Tapi mungkin kita bisa berbicara sebagai santri, sebagai alumni yang memiliki modal kuat sebagai community yang punya hubungan emosional sangat bagus ini.
ini untuk berbicara ke depan gitu. Ke depan ini kita mau apain gitu. Tapi oke lah, karena ini memang sudah dirancang seperti itu, ada bagusnya juga. Cuman ada bagusnya itu dilanjutkan nanti dengan sebuah apa namanya membuat buku gitu. Jadi diprofilkan misalnya Pak Habibie sebagai politisi dari Cipasung, terus apalagi itu menjadi semacam kumpulan profil tokoh-tokoh. Nah, tentang budaya, saya kira begini. Kenapa saya sekarang balik ke budaya? Sebetulnya itu sebuah perjalanan yang Haji sangat Abdul Mukti panjang. SDM Doyong 2. Suara jelas ya? Iya. Jelas. Perjalanan yang cukup panjang ya. Jadi saya pernah mengalami banyak sekali profesi ya, mulai dari lepas dari Cipasung itu menjadi seorang aktivis, pergerakan mahasiswa, pergerakan literasi intelektual, pergerakan juga masuk di dunia LSM, lalu masuk di dunia jurnalistik ya, keliling Indonesia sampai keliling beberapa negara begitu, lalu kemudian mencoba menjadi pengamat, lalu setelah itu saya coba juga tertarik masuk menjadi pemborong ya, konsultan, lalu menjadi pengusaha, dan kemudian kembali ke basic lagi menjadi seorang penulis ya, menulis banyak buku biografi. Saya sudah menulis hampir 18 buku biografi beberapa tokoh nasional, ada duta besar, ada Kapolri, ada menteri dan seterusnya. Dan sekarang memang saya ingin fokus di dunia itu, di dunia sebagai penulis, sebagai orang menyebut saya budayawan, tapi saya pikir itu tidak penting kita punya titel apa, yang penting kita terus berkarya apapun orang menyebut status kita, karena buat apa kita punya status atau title tertentu tapi tidak ada karya atau manfaat buat orang lain. Itu tidak penting, tapi yang penting terus kita berkarya terus. Nah, saya melihat gini, dari perjalanan panjang itu ternyata kita memang harus pulang gitu, seperti yang Pak Habibie bilang tadi. Kita harus pulang. Nah, pulang itu kemana? Ini yang banyak orang tidak tahu. Karena gini, dalam kehidupan itu ada dua jenis manusia ya. Ada manusia, maksud saya dua tugas manusia. Ada tugas meramaikan, ada tugas membenahi. Antara dua tugas ini tipis sekali sebetulnya perbedaannya. Kadang-kadang kita merasa menjadi pembenah, padahal kita ada di tugas yang meramaikan. Karena dunia ini kan oleh dua sosok manusia itu, yang meramaikan misalnya yang selalu mengumbar keinginan untuk kekayaan, untuk kekuasaan, dan untuk hedonisme dan seterusnya. Tapi yang membenahi itu adalah orang-orang yang coba menekuni ilmu pengetahuan, menekuni apa namanya nilai-nilai luhur untuk mencoba membenahi tatanan kehidupan ini. Nah, kira-kira saya ingin memilih ada di situ, meskipun mungkin agak susah karena apa? Karena komunitas manusia yang sedang meramaikan ini kan semakin dominan gitu, semakin apa namanya, semakin banyak, semakin berkuasa, sehingga yang membenahi ini itu semakin tersudut, semakin sepi, semakin banyak ditinggal orang, karena memang dia punya cara berpikir, punya mindset, punya mainstream yang berbeda. Kalau istilah ranting itu, kalau ada ranting besar itu mental. Itu secara apa, tulisan-tulisan saya sering banyak dikritik orang, cara-cara bicara saya sering dibully orang, tapi buat saya itu nggak masalah sepanjang kita punya keyakinan dan punya dasar-dasar teologis, dasar-dasar spiritual, dasar-dasar nilai-nilai luhur yang kuat, bahwa pemikiran atau karya-karya kebudayaan kita itu memang untuk membenahi kehidupan masyarakat
bukan hanya masyarakat secara agama tertentu atau bangsa, tetapi juga kalau sudah masuk ke ranah kebudayaan, maka kita harus berpikir universal, ya. Universal itu artinya harus lintas agama, lintas ideologi, lintas bangsa, lintas negara, dan seterusnya. Karena yang kita bicarakan adalah bagaimana tugas-tugas manusia itu. Nah, kira-kira itu sih yang menjadi apa namanya, menjadi filosofi, ya, filosofi kita harus memilih ada di posisi mana. Karena kalau kita tidak memilih, maka kita akan menjadi manusia biasa, gitu loh. Kita akan menjadi orang biasa. Kan hidup ini kan harus semua orang kan punya tugas sebetulnya. Nah, kita harus menentukan tugas kita tuh sebetulnya ada di mana. Mungkin ada di politisi juga, nggak ada masalah. Kalau artinya gini, kita bertugas membenahi itu dengan berbagai profesi. Kalau Pak Habibie mengambil pilihan di politisi, itu bagus sekali sepanjang dia punya tugas untuk membenahi, bukan menjadi bagian yang meramaikan. Meramaikan itu apa? Dia ikut korupsi misalnya, ya, ikut apalagi ikut makan anggaran, kemudian ikut money politik. Nah, itu bagian yang meramaikan, ingin menang saja, gitu loh, dengan secara apapun, dengan berbagai modus apapun, yang penting menang, yang penting berkuasa. Nah, ini kan pola-pola yang meramaikan. Atau menjadi seorang guru, gitu kan, kalau dia punya prinsip bahwa saya adalah bagian dari kelompok manusia yang ingin membenahi kehidupan ini, maka dia harus memegang teguh prinsip-prinsip sebagai pendidik, gitu kan, tidak jual diktat, tidak jual beli nilai, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita tentukan. Atau juga misalnya dengan pedagang, wirausaha, bisa juga dia menjadi tugas pembenah sepanjang bisnisnya itu memang berdasarkan nilai-nilai nilai-nilai yang benar, tidak berbohong, tidak membohongi, mengurangi kiloan, kemudian tidak mengurangi ukuran, dan seterusnya. Itu banyak hal. Jadi membenahi itu tidak harus menjadi seorang budayawan, atau tidak harus menjadi seorang kiai, atau tidak harus menjadi seorang filosof atau seorang sufi, tapi dengan berbagai profesi kita bisa menjadi bagian seorang budayawan yang membenahi itu. Karena begini, sekarang ini banyak orang yang terlalu mengejar status ustadz, mengejar status kiai, gitu, mengejar status politisi, gitu, atau mengejar status apapun lah itu. Setelah dia mencapai tujuan itu, dia kebingungan sendiri, gitu. Saya mau apa, gitu. Sementara saya sudah tercapai menjadi politisi, ya akhirnya karena dia nggak punya mission, nggak punya visi untuk membenahi kehidupan ini, ya akhirnya dia ikut bermain ke dalam kegelapan tadi, yang kata Pak Habibie, di dunia kotor tadi. Saya kira memang dunia ini kotor, gitu kan. Hampir di semua profesi, bukan di politisi saja, bukan di dunia bisnis saja, atau di dunia, hampir di semua kehidupan profesi di dunia ini adalah sangat kotor, gitu. Yang membuat dunia ini bersih kan cara berpikir kita, cara bersikap kita, bagaimana kita punya tujuan yang betul-betul murni untuk membenahi. Nah, itu sebabnya saya kemudian banyak menulis buku, sekarang banyak menjadi motivator, menjadi pembicara, meskipun dari sisi finansial misalnya tidak semewah atau sebanyak seperti dulu kita bermain di proyek atau bermain jadi politisi, gitu ya. Tapi soal itu kan bukan ukuran kesuksesan. Kesuksesan yang paling penting itu kan bukan karena kita punya sesuatu yang sifatnya terlihat, tetapi ya kita rasakan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, gitu, dimanapun profesi kita. Nah, saya menikmati itu sekarang. Saya sekarang menjadi laki-laki panggilan, gitu. Kadang-kadang dipanggil oleh Pemda, dipanggil teman-teman di Jakarta, kadang-kadang
dipanggil diwawancara di media TV maupun di wartawan, tapi saya senang itu memberikan pengalaman atau ilmu pengetahuan, dan ternyata dengan cara itu, dengan cara kita berbagi itu semakin bertambah gitu loh. Jadi kan begini, kehidupan itu ternyata intinya adalah berbagi gitu loh. Kehidupan itu ternyata intinya memberi, apapun bentuknya. Kalau kita sering berbagi berbagi harta, kekayaan, maka akan ditambah terus gitu. Demikian juga kalau kita berbagi ilmu, itu nggak akan habis-habis tuh ilmu, ditambah terus. Saya punya prinsip begini, rezeki itu apapun bentuknya, ya, apakah itu rezeki itu berbentuk uang, berbentuk harta, atau berbentuk sebuah kebahagiaan, itu adalah bukan yang kita dapat sebetulnya. Yang kita dapat itu impact aja, tetapi yang benar adalah yang kita berikan gitu. Anda nggak akan mendapatkan harta kalau Anda nggak investasi di harta itu. Apapun bentuk investasi itu. Anda nggak akan mendapatkan senyuman dari seseorang kalau Anda nggak memberi senyum. Anda nggak akan mendapatkan ilmu kalau Anda nggak berbagi ilmu. Sehingga Allah tidak memberikan tambahan ilmu. Seperti pemain bola misalnya gini. Di dalam main bola itu ada, kalau striker itu, si Rodi misalnya di MU, sering masukkan, maka dia akan dikasih terus oleh gelandang kiri dan kanan itu, atau oleh back turun itu, karena dia sering masukkan. Begitu juga kalau kita sering berbagi, maka akan dikasih terus. Begitu juga kalau kita berbuat baik, maka kita akan diberikan jalan kebaikan terus. Begitu juga kalau kita sering menolong orang, maka kita terus diberikan jalan atau momentum di mana kita bisa menolong orang. Nah, ilmu-ilmu seperti ini terus datang ya. Ketika saya banyak menulis, saya banyak bicara gitu, dan berusaha setiap menulis itu ada hal baru gitu. Bagaimana saya bisa menemukan hal-hal baru? Ketika saya berbicara juga bagaimana saya bisa memilih kata-kata atau poin-poin yang baru yang belum banyak orang sampaikan. Nah, itu tentu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Selain kita banyak membaca buku yang sifatnya tertulis, tapi yang paling penting itu membaca kehidupan gitu loh. Membaca kehidupan ini, karena ajaran Islam pertama itu kan yang paling penting Iqra. Iqra itu turun kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan kemudian Iqra itu juga turun ketika Al-Quran itu belum ada, gitu loh. Ayat pertama, Iqra, Iqra, Iqra. Itu artinya apa? Artinya Nabi Muhammad suruh membaca. Membaca dengan apa? Kan dia tidak bisa membaca. Membaca dengan hati dan pikiran apa yang dibaca. Al-Quran belum ada. Ternyata yang dibacakan adalah kehidupan ini. Kita membaca pohon, kita membaca air, kita membaca alam, kita membaca angin, dan seterusnya. Dan kita membaca banyak orang. Nah, itu ilmu yang tak terhingga ternyata. Dan saya melakukan itu beberapa tahun ini, sehingga ada banyak tulisan-tulisan saya yang different gitu ya, dengan pendapat orang. Saya temukan di dalam kehidupan nyata alam semesta ini. Ternyata ilmu itu ya bukan ada ditulis di Al-Quran atau di kitab-kitab, tetapi yang paling banyak itu adalah di alam nyata ini. Misalnya saya contoh kecil misalnya, ketika saya berdebat dengan para ulama di Banten soal teologi tauhid. Saya bilang, Anda jangan terlalu banyak-banyak buka kitab soal Maha Esa Allah dan kita itu dari mana. Lihat aja misalnya pohon pisang, saya bilang begitu. Mereka marah, mana apa maksudnya lo gini? Saya bilang, lihat pohon pisang. Pohon itu batangnya sama, daunnya sama, jantungnya sama. Buahnya juga sama nama pisang, tapi bentuk pisangnya rasanya berbeda. Nah, itulah kita manusia. Jadi dari batang yang sama, dari daun yang sama, dari jantung yang sama, tapi kemudian membentuk kita manusia dengan pola pikir, warna, dan cara hidup yang berbeda-beda. Jadi kenapa kita harus ribut soal perbedaan? Kira-kira gitu. Jadi itulah yang melatar belakangi saya kenapa saat ini orang-orang menyebut saya sebagai
aktif di budaya atau budayawan atau dan lain-lainnya, yang semua itu saya ekspresikan dalam buku, dalam puisi, dalam prosa, dalam novel. Ada 3 novel yang sudah saya tulis, ada 2 atau 3 puisi yang saya sudah tulis, 3 buku, khususnya 3 buku puisi ya. Dan sekarang saya sedang menulis beberapa buku yang cukup tebal yang belum selesai. Kira-kira gitu Pak Anwar ya. Jadi kenapa saya bisa begitu? Itu juga saya kira tidak ada apa namanya, pasti ini karena latar belakang di santri. Kita waktu itu sebelum saya di Cipasung kan saya nyantri di Bogor dulu tuh, di Bogor ya, sebelum makan kita nyari genjer dulu gitu kan, terus cari ke sawah, nyari belut dan seterusnya. Itu secara tidak langsung sebetulnya itu studi belajar ke alam. Kemudian di Cipasung agak lebih modern dikit tuh, jarang kita ke sawah, jarang ke sungai, sudah bisa masak dan seterusnya. Tapi keakraban, kemudian dasar-dasar Islam yang diajarkan di Cipasung itu sangat membekas, yang membuat kita meskipun lari pemikiran kemana-mana, belajar ideologi kemana-mana, belajar budaya ke berbagai negara dan seterusnya, tapi tetap saja bahwa kita adalah kembali kepada Islam sebagai dasar pijakan kita. Dan tentu sebagai santri, sebagai spirit kita untuk berbuat baik pada umat manusia. Saya kira gitu Anwar ya. Baik Kang, terima kasih Kang Uten atas pencerahannya. Beliau Terima kasih Kang Uten sebagai Direktur Media Komunika sebetulnya. Beliau juga punya pesanggerahan yang mungkin nanti kapan waktu teman-teman kita bisa berdiskusi di Jambe. Gitu. Di Jambe itu ada Anwar, izin sebentar, bila tiba-tiba mati keluar nanti masuk lagi ke link yang sudah saya kirim di grup ya. Ya. Biar masuk ke sesi berikutnya. Ya lanjut saja. Langsung break apa langsung? Enggak. Nanti kalau mati otomatis ya, langsung masuk lagi aja. Ya. Oke. Baik, terima kasih Kang Ketua. Perlu saya sampaikan nanti, ini baru permulaan kita diskusi ini. Nanti insya Allah kita akan diskusi yang lebih bagus. Kang Uten juga sering mengundang kita sebetulnya untuk berdialog budaya, kehidupan.